Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Robani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama kami pada malam hari ini di channel Tauhid Robani dalam sesi Bincang-bincang Tauhid episode kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih perihal syahadat, Ustaz. Kita kan tahu syahadat itu sebelum kita Islam itu kan kita wajib bersyahadat. Bagaimana pemahaman syahadat itu dalam makna ilmu tauhid, Ustaz? Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Ya baik, Pak Ibi dan Bapak semuanya, alhamdulillah di malam yang penuh dengan barokah dan kebahagiaan ini Allah berikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa kita bermusyawarah. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan untuk kita pada malam hari ini, mudah-mudahan waktu ini bermanfaat untuk diri kita. Sesuai dengan pertanyaan Pak Ibe tadi tentang syahadat, kita mesti paham dan mengerti bahwa yang katakan syahadat itu maknanya adalah penyaksian. Kalaulah syahadat itu maknanya adalah penyaksian, tentu muncul sebuah pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita. Apakah kita sudah menyaksikan yang kita saksikan itu? Sebab kan syahadat itu artinya kan penyaksian. Kalau penyaksian itu tentu kita menyaksikan yang kita saksikan. Kalau kita belum menyaksikan yang kita saksikan, maka itu dikatakan penyaksian yang bohong namanya, penyaksian yang palsu. Di mana letak penyaksian yang bohong dan palsu? Kita mengaku kita bersyahadat, kita mengaku kita bersaksi, tetapi kita belum menyaksikan yang kita saksikan. Di situ letaknya kita itu dikatakan penyaksian yang bohong, penyaksian yang palsu tadi. Jadi kalaulah syahadat itu artinya penyaksian, ya, lalu siapa yang kita saksikan sebenarnya? Makanya di dalam syahadat itu ada dua hal yang mesti kita pahami. Pertama namanya syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul. Syahadat tauhid itu lafaznya asyhadu alla ilaha illallah. Sedangkan syahadat rasul itu lafaznya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tauhid, ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Itu namanya terjemah namanya. Kalau maknanya secara tauhid, aku bersaksi tidak ada yang nyata dan yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud itu hanya Allah. Begitu juga kita memaknai syahadat rasul. Aku bersaksi, ya, bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah. Jadi kalau kita sudah memahami makna syahadat tauhid dan makna syahadat rasul, apa hakikat yang sebenarnya? Karena kita mengatakan tadi syahadat itu penyaksian, berarti yang kita saksikan itu tiada lain adalah Allah dan Muhammad. Karena di dalam kajian ilmu tauhid, al-ismu wal musamma wahid, bahwa nama dengan diri yang punya nama itu esa, dirinya itu tunggal, tidak akan pernah berpisah. Ibarat namanya zat dengan sifat. Kalaulah boleh kita contohkan seperti cabai dengan pedasnya, gula dengan manisnya, garam dengan asinnya. Apakah pernah berpisah antara pedas dengan cabenya, manis dengan gulanya? Ibaratnya kalau kita contohkan, misalnya ini cabai. Nah, ini cabai, ini pedasnya. Apakah seperti ini kita memahami itu? Cabai dengan pedas berpisah. Cabai dengan pedas itu nggak pernah berpisah dia esa dia. Begitulah kita memahami dan menyaksikan Allah dan Muhammad itu. Makanya penyaksian itu sebenarnya Muhammad menyaksikan dan menyatakan Allah, dan Allah juga menyaksikan dan menyatakan Muhammad. Maknanya diri yang zahir menyatakan diri yang batin, dan diri yang batin juga menyatakan diri yang zahir. Diri yang zahir itu adalah Muhammad. Muhammad ini diri yang zahir menyatakan diri yang batin yang bernama Allah.
Nah, kemudian Allah juga menyatakan diri yang zuhir. Begitulah sebenarnya saksi dan menyaksikan. Anta Robbi wa ana abduka. Begitulah ucapan dan ungkapan Muhammad. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Sebenarnya Allah dan Muhammad itu tidak akan pernah berpisah. Dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah tadi. Karena Allah itu adalah zat, Muhammad itu adalah sifat. Kalau Allah adalah zat dan Muhammad itu adalah sifat, maka disitulah kita mengambil pahamnya, nyatanya Allah itu, ya itu karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Jadi Allah itu namanya, Muhammad itu adalah wujud daripada dirinya tadi itu. Jadi wujud dirinya Allah itu yang bernama Muhammad. Nah, kalaulah wujud dirinya Allah itu yang bernama Muhammad, ya. Lalu siapa Allah? Allah itu batin daripada dirinya tadi yang bernama Muhammad itu. Makanya makna hakikat yang sebenar-benarnya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi atas diriku tidak ada yang nyata melainkan Allah rupa ruh. Nah, begitu memahaminya. Nah, dan aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu adalah wujud diriku rupa tubuh. Jadi Muhammad dan Allah itu betul-betul nyata dan sempurna dia pada diri ini. Ketika Muhammad dan Allah dan Muhammad sempurna nyatanya pada diri, disitulah dikatakan namanya syahadat diri. Syahadat diri itu sudah menyaksikan Allah dan Muhammad itu pada diri sendiri. La maujud illallah itu. Tidak ada yang wujud melainkan yang wujud itu hanya Allah. Ya, nyata pada Muhammad rupa insan. Itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan yang paling mudah dan paling ringan untuk memahaminya, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata hanya Allah. Yang Allah itu yang mana? Yang Allah itu Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada yang wujud melainkan hanya Allah. Yang Allah itu ini Muhammad Rasulullah. Kenapa yang Muhammad Rasulullah itu inilah wujudnya? Karena inilah kesempurnaan memandang nyatanya rupanya diri Allah itu sebenarnya. Nah, itu yang Isa itu. Itu yang katakan bahwa Muhammad itu dalam bahasa hadis qudsinya, Muhammad itu adalah bayang-bayangku kata Allah, dan akulah wujud bayang-bayang itu. Jadi Muhammad itu tempat menyaksikan, tempat memandang dan menyatakan akan diri Allah itu. Itulah maknanya yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan, pandang satu wujudnya di situ. Aku juga di situ kata Allah. Lalu Muhammad yang dimaksudkan Ustaz tadi ini maksudnya yang mana Ustaz? Ya. Muhammad yang Ustaz maksudkan itu bukan Muhammad bin Abdullah. Kenapa bukan Muhammad bin Abdullah? Karena sejak mulanya syahadat itu ada, ya, itu kalimatnya, lafaznya, kata-katanya tidak pernah berbeda gitu, berubah-ubah. Contoh, kalaulah dikatakan di situ Muhammad Rasulullah di situ, tentu ketika ada bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu berbeda bunyinya. Ya, mestinya begitu. Kalau dipahami Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah, ya, yang di Makkah itu. Tetapi yang dikatakan Muhammad itu bukanlah Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad itu adalah nur sebagai tajalli diri Allah itu sendiri. Makanya seluruh Nabi dan Rasulullah itu syahadatnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang wujud yang nyata melainkan yang wujud yang nyata itu hanya Allah. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itulah nyatanya wujudnya Allah.
Jadi kalau diambil makna hakikatnya, Muhammad Rasul Allah. Nah, siapa Muhammadnya? Ya, Muhammad ini kan namanya kezohiran tempat memandang diri Allah, ya, atau tajalli diri Allah. Kalaulah Muhammad ini adalah kezahiran tempat memandang diri Allah atau tajalli perwujudan nyatanya Allah, maka Muhammad inilah sebenarnya Rasul. Muhammad itulah utusan. Kalaulah Muhammad itu utusan atau Rasul, siapa hakikat utusan Rasul? Rasul itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa Rasul itu Allah? Karena Muhammad ini adalah nyatanya untuk memandang Allah itu sendiri. Itu yang katakan Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad yang kita maksud, Muhammad yang kita pahami, Muhammad yang kita kaji itu adalah Nur Muhammad. Nah, itu maksudnya. Jadi Ustaz, lalu kapan syahadat itu muncul, Ustaz? Kalau kita pahami dari bahasa Ustaz tadi, dari penjelasan Ustaz ini, kan syahadat itu hanya satu, Ustaz. Arti satu sih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya saya maksud itu kapan syahadat itu adanya, Ustaz? Adanya muncul syahadat itu kapan? Apakah ketika alam ini menzahir, ketika itu ada syahadat? Apakah seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, baik Pak Jil. Sebenarnya syahadat itu adanya tuh sejak Allah mentajalikan akan dirinya. Kenapa syahadat itu ada muncul sejak Allah mentajalikan akan dirinya? Karena ketika Allah mentajalikan dirinya, sebenarnya Allah itu ingin menyaksikan akan dirinya. Kalau aku ini adalah Tuhan, itu bahasanya, karena Tuhan itu adalah derajatnya. Tuhan itu disebut pangkatnya. Kalau aku ini Tuhan, lalu siapa yang akan menjadi hamba? Kalau aku hamba, siapa yang akan menjadi Tuhan? Maka disitulah Allah mentajalikan dirinya dari dirinya sendiri. Ketika dia mentajalikan dirinya dari dirinya sendiri, maka terbitlah tajalli dari dirinya itu yang disebut namanya dengan nur. Artinya saat itulah muncul syahadat langsung, begitu, Ustaz? Belum. Oh, belum. Muncul namanya nur tadi. Ketika telah muncul namanya nur, terbit namanya nur, ya. Di situ pula lah sebenarnya Allah memperkenalkan dirinya. Ya, siapa dirinya sebenarnya? Nah, makanya Allah berkata, man anta wa man ana. Ini belum ada nama Allah. Ya. Belum ada bernama Allah lagi. Makanya Allah bertanya, man anta wa man ana. Kepada Nur tadi, siapa dirimu dan siapa diriku? Apa jawabannya? Anta, ana. Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Nah, berulang lagi pertanyaannya, man ana wa man anta. Siapa diriku, siapa dirimu? Anta, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Nah, yang ketiga kali Tuhan juga berkata lagi, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa engkau? Lalu Nuh mengatakan, ana, anta. Ketika itu, ya, belum ada namanya taraf siapa yang zat, siapa yang sifat, siapa yang Tuhan, siapa yang hamba, belum ada. Itu baru pengenalan untuk mengenali dan memahami siapa yang Tuhan, siapa yang hamba. Nah, ketika itulah Allah mengatakan kepada Nur tadi, kalau engkau ya adalah Tuhan, aku ini adalah hamba. Nah, begitulah bahasanya kalau dikalamkan. Karena untuk menceritakan bahasa hakikat ini dalam bentuk bahasa syariat itu sulit untuk dipahami. Nah, kalau engkau yang Tuhan, aku yang hamba, cobalah engkau menghilang, engkau lenyap daripada pandangan aku yang mencari. Kemanalah Nur Muhammad ini lenyap dan menghilang? Karena sebenarnya Nur Muhammad itu lenyap dan menghilang ini tidak kemana-mana. Karena sesungguhnya dia berada di dalam dirinya Tuhan itu sendiri. Ya. Bukankah Allah mengatakan, wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ciptakan Nur Muhammad itu supaya Nur Muhammad itu bisa mengenal aku. Akulah yang nyata, yang wujud, yang zohir pada dirinya. Cuma dia belum mengenal aku.
Makanya ketika dia belum mengenal aku, pada saat aku mengatakan man anta wa man ana, ana jawabannya. Nah, sekarang Allah ingin membuktikan siapa aku, siapa dirinya. Inilah jalan cerita supaya ada namanya syahadat itu. Penyaksian itu sebenarnya. Nah, siapa Tuhan, siapa hamba, itu maksudnya syahadat tadi. Menghilanglah Muhammad tadi. Ya, lenyap dia. Itu bahasanya menghilang, lenyap. Ya lenyapnya tidak kemana-mana karena dia berada di dalam diri Tuhan. Karena dia berada di dalam diri Tuhan, karena diri Tuhan itu bikuli syai'in muhit, Allah itu meliputi segala nur tadi. Maka apa kata Tuhan? Ini engkau. Ini wujud dirimu. Nah, maka pada saat itulah Nur Muhammad itu dirinya dapat diketahui, dapat dikenal oleh namanya Tuhan tadi. Nah, lalu bergantilah lagi. Nah, kalau engkau sudah aku temui, siapa dirimu? Sekarang aku pula lagi yang menghilang, aku pula lagi yang lenyap. Engkau yang lagi yang akan mencari akan diriku. Nah, ketika itulah Allah itu lenyap, Allah itu fana, Allah itu menghilang. Kemana menghilang, lenyap dan fananya? Menghilang dan lenyapnya itu tiada lain adalah pada dirinya Nur Muhammad tadi. Artinya tadi apa? Andai katalah namanya, kita buat contoh dulu. Pisau, ya, pisau. Pisau ini, dengan pisau ini kita buat namanya sarung. Nah, dengan pisau kita buat sarung. Setelah sarung ini siap dibuat oleh pisau, lalu kemana fananya, kemana lenyapnya, kemana menghilangnya pisau ini? Pisau ini lenyap dan fana tiada lain adalah ke dalam sarung itu sendiri. Itu artinya ketika Allah itu fana, ketika Allah itu lenyap dan fananya itu ke dalam dirinya Nur Muhammad itu. Disitulah letaknya, ya, ana fi abdi ana pinuri. Aku telah menjadi rahasia dirimu, karena akulah di dalam nurmu, akulah di dalam dirimu, kata Tuhan. Itulah yang Allah maksud, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku ini telah menjadi rahasia dirimu. Jadi lenyapnya di situ. Ketika lenyapnya Allah tadi ke dalam dirinya Muhammad, ya, maka Nur Muhammad, bahasa ustaznya panjang-panjang lalek bahasanya. Panjang-panjang lalek itu kate mencari ndak berjumpa, ke bawah mencari ndak berjumpa noh. Ala di rosso alam ko di Muhammad seluruhnya, barat, timur, utara, selatan, ndak ada berjumpa noh. Ketika itulah Muhammad itu kaget dia. Kalau bahasa ustaz, kaget aku. Di mana letak kagetnya Muhammad itu? Karena tanpa disadarinya, di dalam dirinya itu berkalam, di situ kalam batin. Allah. Kaget kok ada kalam di dalam dirinya menyebut Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya innani anallah. Sesungguhnya aku ni Allah. Ketika itulah Muhammad, ya, terheran-heran di situ. Pada saat dia terheran-heran dan dia dalam keterherannya tadi, dia belum mampu juga memahami siapa yang berkalam ini. Barulah Allah mengatakan, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada dirimu, melainkan yang wujud dan yang nyata pada dirimu adalah aku. Ketika Muhammad paham dan sadar di situ, yang wujud itu hanya Allah, yang menjadi rahasia dirinya adalah Allah, maka disitulah dia mengatakan Muhammad Rasulullah. Ya. Disitulah mengatakan akulah Muhammad Rasulullah. Pada saat dia telah mengakui dia adalah Muhammad Rasulullah, disitulah munculnya namanya pengenalan itu. Disitulah munculnya namanya penyaksian itu. Anta Rabbi wa ana abduka. Itu ceritanya. Namun setelah kita pahami, di balik cerita, di balik hakikat, rupanya Allah dan Muhammad ini tiada lain adalah dirinya juga.
Satu juga di situ. Cuma ini adalah cerita untuk menzahirkan akan dirinya. Duduknya telah di tauhid. Duduknya adalah di sifat. Nah, kalau tidak ada cerita, kita tak mampu mengenal, memahami siapa Allah dan siapa Muhammad sebenarnya. Bukankah Allah telah mengatakan kepada kita ini melalui sebuah hadis qudsi, kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Aku ingin dikenal. Kalau aku adalah perbendaharaan tersembunyi dan aku ingin dikenal, wa khalaqtul khalqa liya'rifani, maka aku tajalikan diriku. Nah, kalau bahasa syariatnya, aku ciptakan sesuatu dari diriku supaya yang aku ciptakan itu dia bisa mengenal aku. Sebenarnya akulah yang wujud nyata pada dirinya. Maka apa yang menjadi nazarnya Allah? Apa yang menjadi imajinasinya Allah? Yang disebut namanya alam nazarullah, ini masih di alam azali. Ya. Di situ Allah berpikir, di situ Allah itu berimajinasi, ingin mengenal akan dirinya. Maka apa yang telah dipikirkannya, apa yang telah diimajinasikannya tentang dirinya, maka terzahirlah itu semua. Itu yang dikatakan ketika berdompak, namanya kalau bahasa Minangnya berdompak, bahasa Wak beradu. Nah, berdompak sifat jamal dengan sifat jalal atas kudrat dan iradat Allah, maka terjadilah sesuatu itu dari dirinya sendiri. Ini yang disebut namanya tajalli. Jadi tajalli itu artinya Allah itu wujud, Allah itu ada. Namun dia belum nyata. Nah, itu nah. Ketika Allah itu wujud, Allah itu nyata, namun dia ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya dari tiada tadi lalu menjadi nyata, dari tidak dikenal lalu bisa dikenal dari itu. Jadi tajalli itu bukan berarti dia tidak ada, dia ada lalu menjadi nyata supaya dirinya bisa dikenal. Itulah makna syahadat itu sebenarnya. Kalau dikatakan kapan mulanya syahadat, kapan munculnya kulima, nah, itu duduk kajinya. Kapan mula adanya berkulima itu? Nah, kapan yang mula berkulima tadi itu pada saat Allah mentajalikan dirinya. Allah ingin mengenalkan dirinya. Allah ingin tahu siapa dirinya tadi. Nah, jadi bahasa kiasnya Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Nah, jadi kalau Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya, butuhlah cermin. Nah, cermin bagi dirinya itu adalah nur. An-nur itulah yang bernama Muhammad. Maka Nur Muhammad tadi itu tempat memandang akan diri Allah. Karena Nur Muhammad itu cermin. Pak Ebit, Pak Jul, Pak Ripai, dan Pak Arjo ingin melihat dirinya. Kalau ingin melihat dirinya kita dah rapi atau belum, kita butuh cermin. Cermin itulah media. Cermin itu adalah kenyataan untuk memandang akan diri sendiri. Nah, sekarang yang berfungsi menjadi cermin itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah Nur. Nah, siapa Nur? An-Nur itu adalah rahasia untuk memandang diri Allah. Itu yang katakan al-insanu siri wa nasirahu. Insan itu rahasiaku dan akulah menjadi rahasianya. Karena yang dikatakan insan itu adalah Muhammad itu. Muhammad itu yang disebut insan. Muhammad itu yang disebut hamba. Nah, itu maksudnya. Jadi makna hakikinya Allah ingin menyaksikan akan dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Ustaz tadi. Muhammad menyatakan Allah dan Allah juga menyatakan Muhammad. Muhammad menyaksikan Allah dan Allah juga menyaksikan Muhammad. Bagaimana cara memahaminya itu? Nah, lihat, kan ada dua syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya syahadat tauhid. Nah, walaupun itu syahadat tauhid, tapi yang menyatakan dan menyaksikan Allah itu adalah Muhammad. Itu tubuh yang zahir. Aku bersaksi, kata Muhammad, tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu hanya Allah. Allah itu diriku. Nah, begitu dia. Jadi Muhammad yang menyebutnya. Nah, setelah itu baru Allah pula ingin menyatakan dan menyaksikan. Aku bersaksi, kata Allah,
bahwa Muhammad itu tiada lain adalah nyatanya wujud diriku. Ya, Ustaz. Itulah antara nama dengan diri. Yang punya nama itu Esa dia. Kan selalu Ustadz buat suatu kiasnya. Tuhan, kata Ustadz, Tuhan itu sebagai pangkat. Nah, ya kan? Itu bahasanya. Sekarang Tuhan sebagai pangkat ini, Tuhan itu ada diri. Nah, Tuhan itu ada wujud diri. Tuhan itu ada rupa diri. Tuhan itu ada rahasia diri. Kalau Tuhan itu punya diri, siapa nama daripada dirinya Tuhan? Yaitu Allah. Kalau telah Tuhan itu punya wujud diri, siapa nama wujud diri Tuhan? Itu bernama Muhammad. Kalaulah Tuhan itu punya rupa wujud diri, siapa nama rupa wujud diri Tuhan? Itu namanya Adam. Kalau Tuhan itu punya rahasia wujud diri, siapa nama rahasia wujud diri Tuhan? Itu adalah insan. Makanya disebut Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku siapa? Akunya Tuhan tadi. Aku itu ya Tuhan. Nama aku itu adalah Allah. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Tuhan. Nah, itu maksudnya. Tapi nama aku itu tiada lain adalah Allah. Jadi satu dia memahaminya. Esa. Itulah awal mula syahadat namanya. Awal mula berkulimah namanya. Jadi bersyahadat itu jangan memandangnya keluar diri. Syahadat itu memandang, meniliknya pada diri sendiri. Makanya Allah mengajari kita itu untuk menilik akan dirinya. Ya, apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda wujud kezohiran kami pada sekalian alam dan pada sekalian diri manusia, supaya manusia mampu memahami, menyaksikan bahwa akulah yang wujud pada sekalian alam, aku yang wujud pada sekalian wujud manusia ini. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi manusia bahwa inilah yang wujud pada dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah, bahwa aku yang wujud pada dirimu. Jadi kalau kita mau menilik dan menyilau ke dalam diri, insya Allah basoboklah yang punya diri, basoboklah diri yang sejati, basoboklah namanya hakikat diri yang sebenar, diri itu sebenarnya. Ustaz, apakah syahadat itu hanya berlaku untuk diri insan? Bagaimana dengan alam ini, Ustaz? Apakah mereka bersyahadat atau bagaimana, Ustaz? Iya. Kita mesti memahami alam diri kita itu hakikatnya adalah nur. Ya. Sedangkan nama daripada nur yang sudah nyata pada alam, yang sudah nyata pada insan itu adalah Muhammad. Yes. Jadi kalaulah kita bicara namanya Nur Muhammad, itulah satu-satunya tuh mah. Artinya satu seluruhnya tadi itu asalnya bernama alam. Itu nur tuh, An-Nur tuh Muhammad tuh. Nah, kalau dikatakan alam tentunya wujud. Ya. Yang wujud itu adalah Nur Muhammad tuh. Dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Semuanya tuh. Jadi memandangnya tuh Pak Jul, memandangnya kepada kesempurnaan pandang. Yes. Kesempurnaan pandang itu yang mana? Nur tadi. Jadi kita tak perlu membahas syahadat alam ini gimana. Padahal ketika kita dah bicara tentang Nur Muhammad, itulah satunya di dalamnya itu. Lah di dalam itu dia. Udah komplit semua, Ustaz. Ada kompleknya itu. Namun kesempurnaan, kekompletan Nur Muhammad itu memandangnya sudah diwakili namanya oleh insan yang bernama manusia ini. Manusia inilah kesempurnaan alam itu. Di mana letak kesempurnaan alam? Nah, lihat. Ada alam makro, Ya. alam kabir. Ada alam mikro, alam kecil. Alam makro itu
unsurnya, anasirnya 4 cuma api, angin, air, dan tanah. Ya. Api, angin, air, dan tanah itu sempurna pada alam mikro ini disebut namanya insan. Ya. Maka pada diri manusia inilah kesempurnaan memandang alam itu, api, angin, air, dan tanah. Api itu menjadi darah bagi insan. Nah, angin menjadi urat bagi insan. Air menjadi tulang bagi insan. Tanah menjadi kulit dan daging bagi insan. Makanya kesempurnaan memandang alam itu ya pada diri manusia. Kalaulah pada alam makro itu ada namanya jin dan iblis, ada malaikat, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Karena manusia ini adalah kesempurnaan memandang alam, pada diri manusia juga ada malaikat, ada setannya, ada jinnya, ada iblisnya, ada hewannya, ada tumbuh-tumbuhannya. Karena sempurnanya dia, disitulah dikatakan dia khalifatullah itu. Khalifah di muka bumi. Berarti kalau dia khalifah di muka bumi, maka makom dan derajatnya itu melebihi makom dan derajatnya itu para malaikat. Dan lain sebagainya itu. Jadi kalau kita mengenal dan memahami akan rahasia diri kita sebenarnya, maka disinilah alam ini menjadi rahmat buat diri kita. Kalau alam ini mengenal akan diri kita, disebabkan kita sudah mengenal akan sejati diri kita. Ini yang diungkapkan oleh Nabi. Man khofa minallahi khofahu kulla syai'in. Barang siapa yang takut kepada Allah. Maknanya apa? Barang siapa yang sudah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna zahir dan batin. Bahwa Allah itu tiada lain nyatanya pada dirinya. Bukankah Ustaz selalu katakan, setiap nama pasti ada wujudnya, pasti ada orangnya. Nah sekarang kita sebut Allah, ya Allah itu ini dia. Makanya kata Nabi, man khofa minallahi khofa kulla syai'in. Barang siapa yang telah takut kepada Allah, dia telah mengenal akan Allah itu sempurna dan nyata pada dirinya, khofahu kulla syai'in. Maka seluruh alam ini juga takut kepada dirinya. Maksudnya aku memberi rahmat, menjadi rahmat bagi dirinya. Karena dialah kesempurnaan alam itu pada dirinya tadi itu. Ustadz sering menyampaikan syahadat itu ada 3. Ya, pertama syahadat tauhid, syahadat rasul, dan syahadat diri. Ya. Jadi saya mohon Pak Ustadz menjelaskan kembali atas syahadat diri itu. Nah, karena kalau syahadat tadi tauhid, syahadat rasul sudah Pak Ustadz jelaskan lebih dalam. Jadi kami minta penjelasan Pak Ustadz lebih dalam tentang syahadat diri, Ustadz. Terima kasih. Ya, syahadat tauhid, syahadat rasul itu terhimpun di dalam syahadat diri. Ya. Nah, syahadat diri itu lafaznya kalau dilafazkan, kalau dizahirkan lah lafaz kata-kata syahadat diri itu la maujud illallah. Tidak ada yang wujud melainkan hanya Allah. Nah, jadi yang dikatakan syahadat diri itu yang mana? Yang syahadat diri itu betul-betul kita mampu menyaksikan Allah itu nyata pada Muhammad yang menjadi rahasia insan tadi itu. Itu yang dikatakan tidak ada yang wujud melainkan Allah. Nah, Allah itu nyata pada diriku yang bernama Muhammad. Ya, sempurna pada insan. Jadi memandangnya itu ya kepada diri aja sebenarnya. Kalau diterjemahkan salah satu maknanya, tidak ada yang wujud pada kulitku, dagingku, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, bau punggung, ruh dan sirku, melainkan hanya Allah, wujud Muhammad nyata pada insan. Nah, itu dia. Wujudnya bernama Muhammad, nyatanya pada insan. Itu memahaminya. Itu syahadat diri. Jadi syahadat diri itu hanya boleh diucapkan dalam hati saja. Kalau kita menggunakan bahasa kata-kata diucapkan atau dilapaskan. Tidak boleh dizahirkan. Kalau dizahirkan nanti bertambah pula syahadat kita. Nah, kalau dilapaskan, cukup dilapaskan dalam bentuk hati saja. Nah, jadi tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata melainkan Allah, ya. Wujud Muhammad sempurna pada insan tadi itu. Jadi sudah menyaksikan Allah dan Muhammad itu
Ya pada insan ini sempurnanya. Nah, di mana letak sempurnanya syahadat diri memandang Allah dan Muhammad pada diri? Sempurnanya syahadat diri menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri, yang Allah itu dah sempurna, dia berupa ruh. Sedangkan Muhammad itu sudah sempurna pula, dia berupa tubuh. Itu maksudnya. Maka tubuh dan ruh itu adalah esa dia. Ya, esa. Itu yang dikatakan kesempurnaan Allah dan Muhammad itu nyata pada diri insan tadi itu. Al-insanu siri wa ana sirahu. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah dan Muhammad, itu namanya kita sudah ma'rifat namanya. Ya, sudah mengenal namanya, sudah menyaksikan namanya. Jadi mengenal dan menyaksikan Allah dan Muhammad itu jangan ditunggu dulu mati gitu. Di dalam hidup inilah kita mengenal Allah dan Muhammad. Ya, pada saat kita telah mengenal dan memahami yang namanya syahadat dirilah maujud illallah. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Ya, melainkan Allah, wujudnya Muhammad, rupanya disebut namanya dengan insan. Di duduk tahiyat akhir itu Ustaz kan ada di bacaan Allahumma sholli ala Muhammad itu Ustaz. Itu Muhammad yang mana maksudnya Ustaz ditujukan? Apakah Nur Muhammad ataukah Muhammad Rasulullah Ustaz? Ya, jadi kita memahaminya itu. Tetap memahaminya secara zahir dan batin. Kenapa zahir batin? Karena Allah sudah menyempurnakan rahmat itu kepada kita sempurna zahir dan batin. Kata Allah begini, wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wal batina. Aku sebagai Tuhan yang bernama Allah telah menyempurnakan nikmatku kepada dirimu secara zahir dan batin. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Jadi pemahaman ayat itu, kalau Allah menyempurnakan nikmatnya secara zahir dan batin, itu maksudnya kalau engkau kenal aku, kenali aku secara zahir dan kenal pula aku secara batin. Kalau engkau kenal Muhammad, ya kenalilah Muhammad itu secara zahir dan secara batin. Kalau engkau ingin kenal dirimu, kenalilah dirimu yang zahir, kenali pula dirimu yang batin. Kalau kamu ingin beribadah, kenalilah ibadah yang zahir, kenal pula ibadah yang batin. Kalau kamu ingin mengenal dosa, kenalilah dosa yang zahir, kenali pula dosa yang batin. Itu maknanya penjabarannya. Namun, ketika kita berselawat, kepada siapa kita ini berselawat? Nah, tadi Ustaz katakan selawat itu zahir dan batin. Secara zahir, tentu selawatnya itu pada Muhammad bin Abdullah. Itu secara zahir, ya kan? Namun secara batin, salawat kita itu kepada nurnya Muhammad. Ya, disitulah kita tadi itu sempurna salawat kita zahir dan batin. Jadi hakikatnya selawat itu, ya, itu adalah berselawat kepada nur. Kenapa berselawat kepada nur? Lihat loh. Karena nur ini adalah tajalli Allah. Kalaulah nur itu tajalli Allah, maka tajalli Allah yang bernama nur itu sudah sempurna pada alam. Namun kesempurnaan nur itu pada alam sempurna nyatanya pada insan. Kesempurnaan nyatanya pada insan itu sempurna kepada Nabi. 124.000 Nabi itu. Kesempurnaan 124.000 Nabi tadi itu sempurna pada 315 Rasul. Kesempurnaan 315 Rasul sempurna kepada 25 Nabi dan Rasul. Kesempurnaan 25 Nabi dan Rasul sempurnanya pada yang 5 ulul azmi. Kesempurnaan yang 5 ulul azmi sempurna pada yang 1. Itu adalah Muhammad bin Abdullah tadi. Jadi ketika kita memahami zahir dan batin, maka disitulah selawat kita itu kepada Muhammad bin Abdullah, dan selawat kita itu ada pada Nur Muhammad yang sempurna pada alam, sempurna pada diri kita, dan sempurna pula lah kepada Muhammad bin Abdullah sebagai uswatun hasanah tadi itu. Memang manusia, Muhammad ini manusia biasa, tapi manusia biasanya tidaklah manusia biasa seperti kita berkualitas. Ya, bermutu, karena beliau itu nabi, beliau itu rasul, beliau mendapat mukjizat. Itulah bahasanya manusia, tapi bukan manusia seperti manusia biasa ya. Kalau ibarat inilah bapak-bapak semuanya ya, kita anggap nih gelas kaca.
lalu kita lemparkan ke atas. Pas jatuh bawah, pecah dia kan, bendera yang pecahnya itu. Lalu pecahnya ini ada yang ke tempat Pak Arjo, pecahnya ada ke tempat Ustadz Rian, jauh. Ada yang pecahnya dekat sini, ada yang pecah di sini. Nah, yang Muhammad bin Abdullah itu, ya, itulah sebenarnya yang intinya tadi. Nah, itu bahasanya tuh, intinya tuh. Sementara yang jauh-jauh itu adalah kita pecahan yang kaca-kaca tadi itu. Serpihannya bahasa. Ya, serpihan itu bahasanya. Jadi maksudnya kita ini adalah Nur Muhammad, tapi kita ini pecahan yang keberapa lah Tuhan. Ayah Muhammad bin Abdullah itu tuh yang intinya. Nah, yang intinya. Sulit kalau memahami dengan itu ya. Inilah. Sebab tenang tidak pecah kan. Nah, inilah kita anggap. Nah, ini Nur Muhammad. Nah, ini Nur Muhammad. Ini kias saja nih. Nah, ini Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini terjadi namanya alam. Nah, alam namanya ke hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Pecah semuanya. Nah, kemudian dari semua alam tadi itu tinggal ini. Ini intinya. Ini tinggal intinya. Ini intinya. Nih. Yang intinya inilah yang sempurna pada Muhammad bin Abdullah. Sedangkan kita ini yang pecah serpian-serpian nih. Walaupun kita pecahnya jauh, tapi kita kan bagian juga daripada nur itu sebenarnya. Itu maksudnya. Jadi makna hakikatnya kita juga adalah Muhammad, tapi nur maksudnya. Sedangkan Muhammad bin Abdullah juga adalah nur. Namun kesempurnaan Nur Muhammad tadi itu nyata pada Muhammad bin Abdullah. Ngerti Mami itu? Ustaz, ini sedikit saya akan menanyakan masalah syafaat, Ustaz. Apakah bagaimana cara kita jalan mendapatkan syafaat itu, Ustaz? Apakah syafaat itu hanya ada berlaku di dunia atau di akhirat, Ustaz? Jalannya, Ustaz. Bagaimana kita mendapatkannya, Ustaz? Oh iya. Jalan untuk mendapatkan syafaat itu memang Nabi telah menyampaikan sesuatu kepada kita ini sebagai umatnya. Apa kata Nabi? Man sholla alayya sholatan sallallahu biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, Iya. maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Iya, Ustaz. Itu maksudnya, kalaulah kita berselawat kepada Rasul hanya cukup sekali, ya, maka ketika itu Allah juga berselawat kepada kita itu 10 kali. Nah, apa maknanya kita syafaat kepada Nabi? Apa pula maknanya Allah berselawat kepada Nabi? Iya. Dan apa pula maknanya malaikat berselawat kepada Nabi? Ya. Itu berbeda itu. Karena di dalam Al-Quran itu selalu dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Nah, sesungguhnya Allah dan malaikat serta orang-orang beriman berselawat kepada Nabi. Nah, sekarang Allah berselawat kepada Nabi itu maksudnya Allah memberi rahmat dan ridhonya kepada Nabi. Iya. Kalau malaikat berselawat kepada Nabi, itu artinya memohonkan ampun kepada Allah untuk nabinya. Untuk Nabi berarti, Ustaz, ya. Kalau kita berselawat kepada Nabi, itu artinya sebagai wujud terima kasih kita kepada beliau. Karena beliaulah sebagai uswatun hasanah yang membimbing umat ini jalan ma'rifatullah. Makanya jalan untuk mendapatkan syafaat itu hendaklah kita memperbanyak selawat kepada beliau. Sebab ketika kita sekali saja berselawat untuk beliau sebagai bukti terima kasih kita, maka Allah berselawat kepada kita. Itu maksudnya ketika kita berselawat kepada Rasulullah sekali, Allah memberi rahmat dan ridhonya kepada kita, sebagaimana Allah memberi rahmat dan ridhonya kepada Nabi. Kenapa Allah memberi rahmat dan ridhonya juga kepada Nabi gitu? Karena Nabi itu adalah Sayyidul Anbiya, penghulu sekalian para Nabi. Jadi kuncinya berselawat kepada Nabi itu mesti dipahami. Nah, zahir dan batin. Untuk diri beliau dan untuk diri kita. Karena yang dikatakan Nabi itu yang mana hakikatnya? Yang dikatakan Sayyidul Anbiya itu yang mana?
Nah, yang dikatakan Nabi atau Sayyidul Anbiya itu adalah nur. Nur itu yang dikatakan Sayyidul Anbiya. Nur itu sempurna pada diri Nabi, tubuhnya dan ruhnya. Nur itu juga sempurna pada diri kita, tubuh dan ruh kita. Iya. Maka ketika kita berselawat kepada Nabi, kita memahami zahir dan batin. Berselawat secara zahir kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Selawat secara batin, hakikat itu berselawat kepada nur. Nur itu sudah sempurna pada diri kita, pada ruh dan tubuh, dan pada ruh dan tubuhnya Rasulullah serta sekalian alam tadi itu. Itu kita akan mendapatkan namanya syafaat. Yang kedua, melalui namanya doa Rasulullah. Iya. Jadi Rasulullah itu ya selalu mengajarkan kepada kita tadi itu. Ya. Artinya Rasulullah mengajarkan kita itu maksudnya ketika Allah mengajak, membimbing dan menuntun kita kepada jalan kebaikan dan kebenaran, lalu kita ikuti ajakan Rasulullah itu. Kita ikuti kebenaran Rasulullah itu. Ketika kita ikuti ajakan dan kebenaran yang disampaikan Rasulullah itu, disitulah kita mendapatkan syafaatnya tadi. Artinya apa? Pada saat kita memahami kebenaran yang disampaikan oleh Rasul kepada kita, lalu kita amalkan yang disampaikan, itulah kita mendapatkan pertolongan tadi. Dengan apa? Dengan doa beliau. Karena kita ini termasuk umat yang patuh, termasuk umat yang penurut. Nah, itu maksudnya. Nah, secara makna hakikat, ya, makna hakikat yang sebenar-benarnya tadi itu, kita mesti memahami namanya nur itu sebenarnya. Hakikat selawat itu nur maksudnya. Maksudnya apa? Nabi pernah mengatakan, tuba man ro'ani wa amanabi. Wa tuba liman ro'a man ro'ani. Nah, artinya begini. Tuba man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku lalu ia beriman kepada aku. Maksud beruntung itu tidak masuk neraka orang yang melihat aku kemudian dia beriman kepada aku. Waktu baliman ro'a man ro'ani. Beruntunglah orang yang ia melihat orang yang melihat aku. Maksudnya tidak masuk neraka orang yang ia melihat orang yang orang itu melihat aku. Iya. Jadi makna sebenarnya ketika kita paham hakikat syafaat itu adalah nur, ya, Nur Muhammad itu, disitulah kita terlepas daripada namanya azab dan siksa neraka tadi itu. Jadi orang yang melihat Muhammad maka lepas daripada azab siksa neraka. Nah, sekarang Muhammad yang mana yang dimaksudkan? Nah, kan Nabi pernah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Wahai Umar, apabila engkau melihat aku, udah sama kamu melihat Allah. Maksudnya, wahai Umar, apabila engkau telah melihat namanya Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sudah jadi tubuhku, Nur Muhammad itu jadi ruhku, sedangkan Nur Muhammad itu adalah tajalli tempat memandang Tuhan. Sekarang, apabila kamu telah memandang Nur Muhammad sudah jadi tubuh dan ruhku, sudah sama kamu memandang Tuhan. Itulah maknanya. Tidak masuk neraka orang yang melihat aku. Dan tidak masuk neraka orang yang ia melihat orang yang melihat aku. Itu melihat nur. Kalau Nabi Muhammad kita pandang di situ secara zahir, Abu Lahab, Abu Jahal melihat Rasulullah tuh. Iya, apakah lepas daripada azab neraka? Kan tidak. Nah, kalau kita melihat Nabi Muhammad, apa mungkin kita melihat Nabi Muhammad? Masa kita jauh? Jauh. Jadi bukan Nabi Muhammad maksudnya, itu adalah nur. Jadi kalau kita melihat guru, ya, guru itu sudah memandang nur, sudah sama kita memandang Allah. Itulah samatnya kita tadi itu. Itulah jalannya itu. Namanya Mursyid Robbaniyah tadi. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi syafaat itu maknanya di dunia, kemudian juga di akhirat, zahir batin. Maka di akhirat itu dalam sebuah hadis itu pada saat manusia ini disibukkan dengan urusan akhirat, ya, antara surga dan neraka,
lalu ada sekelompok manusia tadi itu menjumpai namanya Nabi Adam, minta syafaat. Lalu apa kata Nabi Adam? Aku ini tak berhak untuk memberikan syafaat untuk kalian. Yang berhak memberi syafaat untuk kalian itu adalah Nabi Muhammad. Aku kunjungilah Nabi Muhammad itu. Nah, sampai singkat cerita tadi itu, barulah datang kepada Muhammad. Disitulah Nabi Muhammad itu bermohon kepada Allah. Ya, itulah doa tadi. Ya, bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan syafaat kepada umatnya. Namun yang namanya doa itu sebenarnya sama ibarat proposal di mana? Ya, bisa. Ada yang diterima, ada yang ditolak maksudnya. Jadi begitulah sempurnanya pada diri Rasulullah itu sebenarnya. Namun pandanglah di balik hakikat. Nah, itu makna yang sesungguhnya. Siapa Muhammad Rasulullah, siapa diri kita. Muhammad Rasulullah dan diri kita itu nur sebenarnya. Siapa nur? Nur itulah tajalli aku. Kalaulah nur itu tajalli aku, akulah sebenarnya yang berhak memberi syafaat itu. Cuma nyata pada Nabi Muhammad dia. Makanya yang syafaat itu bukan Nabi Muhammad yang punya. Kata Allah apa? Kulillahu lahu mulku samawati wal ar summa ilaihi turja'un. Kulillahi syafaatun jami'ah. Itu punya ayatnya. Kulillahi syafaatun jami'ah lahu mulku samawati wal ar. Katakanlah bahwa syafaat itu Allah yang punya. Ya. Jadi syafaat itu Allah yang punya. Kalau syafaat itu Allah yang punya, tentu yang memberi syafaat hanya Allah. Cuma kesempurnaan memandang Allah itu kan sudah nyata pada diri Muhammad bin Abdullah. Nah, jadi kita jalannya cuma bagaimana kita memahami namanya nur itu sebenarnya. Kalau kita sudah memahami nur, asitulah kita dapat syafaat, dapat bantuan dan pertolongan namanya. Karena nur itu yang menjadi rahmat, nur itu yang menjadi barokah, nur itu yang menjadi syafaat sebenarnya. Di mana letaknya memahaminya nih? Kalaulah nur itu menjadi rahmat, nah, inilah alam nih. Nur itu sudah menjadi rahmat nyata pada alam. Sekarang pada diri di mana letaknya nur itu pada menjadi rahmat? Nur itu menjadi rahmat pada batang tubuh, itu nyata pada ruh. Ruh itulah menjadi rahmat bagi batang tubuh ini ya. Kalau tidak ada ruh tak bisa kita hidup. Tak ada ruh tak bisa kita melihat. Tak ada ruh nggak bisa kita mendengar. Makanya ruh itu adalah nur. Kalaulah ruh itu nur dan nur itu nyata pada ruh, disitulah ruh tadi, nyatanya nur tadi itu memberi rahmat dia pada alam batang tubuh ini. Itu maksudnya. Antara ruh sama nur itu tidak terpisah lah berarti Ustaz ya. Tidak berpisah, dia cuma dari sisi pandangnya aja mungkin. Pandangnya. Ustaz. Ada pandang zahir, ada pandang batin. Pandang zahir sebutnya ruh, pandang batin namanya nur. Pandangan hakikat, mata batin, itu terpandang namanya sir. Sir Ustaz ya. Iya, Ustaz. Demikianlah tadi sahabat Robani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita saksikan bersama dengan guru kita, yakni bincang-bincang tauhid, yang pada malam hari ini tema kita adalah tentang syahadat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi mendapatkan hikmah untuk kita semua dan menjadi pelajaran bagi kita dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sahabat Robani yang dicintai oleh Allah, jumpa lagi bersama kami di channel Tauhid Robani dalam bincang-bincang tauhid sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.